Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih masih bersama saya Yusuf Mansur. Dan mari kita berdoa. Mudah-mudahan jalan menuntut ilmu yang di dalam majelis ilmu kita ini juga membaca Quran, merenungi maknanya, membaca juga artinya, mendengarkan bacaan Quran. Ya, saudara berdoa kepada Allah agar wasilah menuntut ilmu pada hari ini juga menjadi jalan pengabulan doa buat kita semua. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Aminkan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan majelis ilmu pada pagi hari ini menjadikan jalan buat teman-teman semua pemirsa di seluruh tanah air dan di mancanegara yang melihat. Insya Allah mudah-mudahan dikabulkan doa-doanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Satu hal yang saya lakukan ketika kemudian saya punya banyak masalah adalah membaca Quran. Tapi membaca Quran yang seperti apa? Kan gitu pertanyaannya. Pertama, ya membaca Quran seperti apa adanya membaca Quran. Nggak apa-apa, jangan ditinggal karena Al-Quran itu berbeda. Al-Quran itu bukan bacaan biasa. Dia adalah firman Allah, wahyu Allah yang Allah turunkan fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan berkah. Jadi ketika kita nggak ngerti pun kita baca Quran, memang akan berbeda. Tapi ada satu lagi, baca Quran yang akan membawa saudara-saudara semua kepada perubahan yang lebih cepat daripada sebelumnya, yakni membaca sambil merenungi artinya, merenungi maknanya, mentadabburinya. Sederhana sih sebenarnya, cukup saudara baca ayatnya berulang-ulang bersama artinya. Contoh, saudara perhatikan ya, saudara perhatikan terjemah yang ada di layar kaca. Perhatikan ya. Saudara buka Quran nih, deng. Begitu buka Quran, saudara ketemu ayat, misalkan surah Ali Imran ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Lalu saudara baca artinya. Di sini nggak ada artinya nih, ya. Kenapa kita bisa menerjemahkan? Karena kita nyantren, kita belajar. Makanya anak-anak saudara yang pada di pesantren dan dia terus ngejejak ilmunya itu, mudah-mudahan bisa membaca Quran tanpa teks, tanpa terjemah karena dia cuti. Ya, ini kan nggak ada nih, nggak ada terjemahnya, ya loh. Tapi kalau anak-anak atau nggak usah di pesantren lah, dia di tempat-tempat umum, tapi dia sambil ngaji sama guru, sambil ngaji sama ustadz, sambil belajar bahasa Arab, suatu saat insya Allah bisa kemudian menerjemahkan. Oke lah, saudara nggak ngerti terjemahannya, saudara ambil aja Quran terjemah, lalu saudara baca Quran seperti tadi, Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Lalu saudara baca terjemahnya, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Mulai ini masuk nih. Gitu. Terus saudara terusin lagi. Wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Dan siapa saja orang yang sudah Allah hempaskan, Allah tidak mau bantu dia, Allah menolak dia, Allah melupakan dia, Allah melempar dia, Allah menyulitkan dia. Faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Maka siapa sih yang bisa menolong? Setelah Allah gituin, siapa yang bisa menolong gitu kan? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Nah, disebut tadabbur itu kalau mau dapat gimana? Saudara ulang lagi bacanya. Baca lagi ayatnya. Lihat ayatnya di layar kaca saudara. Kali ini tanpa terjemah. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sekarang lihat lagi layar kaca. Nah, ada terjemahnya di sana. Ada terjemahnya ya. Nah, silakan saudara baca. Dan jika Allah hendak menolong kamu, baca silakan. Apa yang saudara baca di layar? Ya, terus silakan baca. Terus baca terus. Apa yang terjadi? Ada apa yang saudara rasakan? Sekarang biar
teksnya tetap di layar kaca, terjemahnya tetap di layar kaca. Saya baca arti baca ayatnya, saudara sambil lihat terjemahnya, ya. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Saudara baca lagi, baca ulang terjemahnya, baca lagi ayatnya, baca ulang terjemahnya, baca lagi ayatnya, baca ulang terjemahnya. Dan setiap saudara baca dan baca ulang itu akan ada pemahaman-pemahaman yang baru lagi. Dan setiap episode itu beda. Saudara langsam terus Al-Maidah, terus An-Nisa, selesai begitu ya. Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, selesai gitu sampai ujung. Saudara ulangi lagi. Begitu ketemu ayat ini, saudara lagi ngurus izin gak keluar-keluar. Lagi mau bayar utang gak lunas-lunas. Lagi mau nikah batal terus. Lagi mau deal proyek hotel, rumah, apartemen apa gak jadi-jadi. Saudara baca lagi ayat ini, beda lagi tuh. Oh iya ya, jangan-jangan kita belum ditolong Allah nih. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Baca lagi gitu. Baca lagi, baca terus. Pokoknya baca ayatnya, baca terjemahnya, baca ayatnya, baca terjemahnya, baca ayatnya, baca terjemahnya. Seru. Apalagi saudara punya keinginan, punya doa, punya hajat, punya masalah, lalu saudara angkat tangan saudara sebelum mentadabburi Quran dan setelah mentadabburi Quran akan berbeda sekali. Berbeda sekali. Kekuatan doanya akan berbeda sekali. Kita ketemu lagi ya di segmen berikut. Yang kemana-mana tetap di Wisata Hati bersama Yusuf Mansur. Di segmen akhir nanti kita akan berdoa kembali bersama. Mudah-mudahan aminnya berbeda karena diaminkan oleh malaikat Allah melihat kita berdoa bersama-sama walaupun lewat layar kaca yang tidak bisa melihat satu dengan yang lainnya. Silakan. Pada suatu saat saudara mengaji barangkali nggak tahu nih artinya dibawa kemana nih. Saudara begitu ngaji karena nggak ada guru, nggak ada yang bisa diajak ngomong, nggak ada yang bisa diajak bertanya, sehingga saudara nggak tahu lagi ngaji apaan sih begitu. Saran saya terus aja jalan. Yang penting satu, jangan so tahu, itu aja. Sebenarnya kalau saudara tidak so tahu, saya juga tidak so tahu, insya Allah ya aman gitu. Sekarang kan udah ada terjemah loh. Tidak lagi dituntut seseorang untuk benar-benar menguasai banget, kecuali memang saudara akan menempuh jalur perustatan, perkiaian, perulamaan. Memang ya saya kira sih tanggung jawab atas sebuah nama lah ya. Sekarang kan banyak juga ustadz-ustadz itu kan yang kemudian sebenarnya dari sisi konten nggak ada, tapi dia punya kemampuan bicara. Lalu dia pakai sorban dikit, pakai peci, lalu dia dipanggil ustadz. Saya kira sih kurang sedap lah. Tapi kalau udah nyandang ustadz tuh sebenarnya harusnya ada konten gitu. Kalau memang mau begitu, saya menyarankan sebaiknya namanya trainer aja gitu. Trainer, motivator gitu ya. Sehingga ketika jadi trainer, motivator minta bayaran kan juga nggak apa-apa juga. Namanya juga trainer gitu kan. Tapi kalau jadi ustadz emang masalah. Nah baik saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, yang penting saudara tidak so tahu, tidak so jago. Ini untuk keperluan diri gitu. Maksudnya ini mengisi waktu. Tidak semua habis buat usaha, tidak semua habis buat dunia, disisihkan kemudian buat Quran. Contoh, misalkan, kita terusin ayatnya. Ayat 161. Tapi saudara nggak ngerti nih, ya. Coba perhatikan. Dengerin bacaannya dulu ya. Perhatikan layar kaca saudara. Lihat, ini cuman ayatnya, tidak ada terjemahnya. Ayat 161 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Saudara nggak tahu nih gitu loh, maknanya apa ya? Apa sih? Wa makana li nabiyyin ayyagul. Apa itu ya? Udah baca terjemahnya nih tetap nggak ngerti. Wa may yaghlu ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tapi biasanya gitu ya. Dalam satu halaman, satu ayat, insya Allah ada saja yang saudara ngerti. Nggak percaya. Sekarang saya baca ulang, lalu saudara lihat terjemahnya. Oke? Saya baca ulang, saudara lihat terjemahnya. Perhatikan baik-baik.
Perhatikan terjemahan di layar kaca ya. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Sudah paham? Jangan membaca artinya dari potongan ayat yang pertama. Ini kan belum satu ayat nih, baru separuh yang saya baca. Nah sekarang saudara lihat terjemahan ayat berikut, potongan setengah ayat yang terakhir. Saya akan baca. Insya Allah saudara akan ngerti. Perhatikan. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Nah sampai sini kan ini ayat clear gitu, jelas. Sudah lihat terjemahnya? Baik, saya ulangi ya, saya ulangi. Ayat 161, tapi saya baca separuh yang terakhir, separuh yang kedua. Saudara lihat terjemahnya saja di layar kaca. Siap? 161 surah Ali Imran. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian setiap orang akan dibalas apa-apa yang sudah dia lakukan, dan mereka tidak akan dizalimin sama sekali. Nggak mungkin dong saudara nggak ngerti. Masa kalimat clear begini nggak ngerti? Pokoknya kalau orang berbuat sesuatu ya mesti dibalas, gitu kan? Baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan, tidak akan ada yang luput, dibalas semuanya, totally. Perbuatan buruk juga begitu, dibalas juga, totally juga. Wahum la yuzlamun. Nah yang begini kan nggak perlu diterjemahkan secara panjang lebar sebenarnya. Kecuali saudara mau ngurut nih, mau ngurut ayat ini, sebenarnya peristiwanya ayat ini tentang apa sih gitu. Nah, kabar gembiranya buat saudara-saudara semua adalah bila saudara membaca Al-Quran dengan cara seperti ini, bila saudara membaca Al-Quran dengan cara seperti ini, mentadabburi artinya, mentadabburi maknanya, lalu ketika ada pertanyaan saudara datang ke seorang ustadz, ke ustadzah, lalu saudara membuka internet, pengen tahu nih tafsir surah Ali Imran ayat 161, jegreng, enter. Maka saudara masuklah pada kategori bukan cuman baca, tapi saudara menuntut ilmu. Dan sungguh pahala orang yang menuntut ilmu itu, waduh, hebat banget. Tinggi pahalanya, besar. Saudara punya tagihan 5 juta. Gimana caranya supaya saudara ketagih? Pak, punya duit 5 juta. Gampang, doa. Tapi sebelum doa, ambil Quran. Saudara baca Quran nih. Ya Allah, saya mau baca Quran. Sementara saya ditagih nih 5 juta. Pusing kepala saya. Nggak tahu nih mau rasanya gimana gitu. Ya Allah, mudah-mudahan bisa ketagih. Lalu saudara ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa artinya. Ini saja sudah ngangkat doa saudara luar biasa. Karena Allah mencintai amalan baca Quran. Maka bertambah-tambah lagi luar biasanya kalau saudara begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, lain tuh, ada nuntut ilmunya di sana. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Surah Ali Imran 160. Jika Allah hendak menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Kalau Allah udah ngasih orang lunas, nggak akan meleset lah, orang pasti lunas, kira-kira begitu. Nah, saudara masuk tuh pada kategori tadabbur. Dan ini luar biasa. Kita terusin ya, setelah segmen yang berikut ini, saudara persiapkan diri saudara, kita akan berdoa betul. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Alhamdulillah, terima kasih segmen ini, segmen yang paling saya senang. Ya, jadi mengajak saudara-saudara semua berdoa. Jika saudara rutin ngikutin sesi doa ini, insya Allah lah, nggak ada yang belum berjodoh kecuali dia berjodoh. Dengan jodoh yang soleh solehah. Dan bisa punya anak, punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa mengangkat derajat orang tua, mertua ya. Kemarin ada cerita dikit, ada teman saya mau menikah dengan jodoh yang miskin gitu. Jadi si perempuan ini dia bilang, saya punya masalah, keluarga saya tuh miskin.
apakah si emasnya itu mau nerima gitu dengan kemiskinan saya? Apakah nanti tidak jadi beban? Saya bilang kepada si lelakinya itu, Mas, kalau saya jadi sampean, saya senang tantangan begini. Bilang sama dia, jangankan cuman ayah dan ibumu, jangankan cuman abah dan umimu, insya Allah keluarga kamu semuanya, kita akan bangun malam, kita akan sholat doa bersama, aminkan doa Mas ketika nanti kamu sudah jadi istri Mas. Kita akan berdoa pada Allah agar Mas bisa ngangkat derajat keluarga kamu semuanya. Baik, keren banget itu. Itu sih kalau ada suami yang, calon suami yang punya niat kayak gitu, nggak usah besok malam ini aja nikahnya, nggak usah besok paginya aja nikahnya. Insya Allah kita akan berdoa bersama. Insya Allah yakin kalau saudara terus mengikuti sesi doa di Wisata Hati Antv ini, insya Allah saudara bayangin deh, saudara hari ini berdoa dengan jutaan orang loh bersama-sama. Mudah-mudahan sakit sembuh ya enggak, yang gagal ginjal, jantung, stroke, tumor, kanker, apalagi penyakit hati, pencernaan, kepala, perut, kulit, darah, diabetes, gula, segala macam lah ya, ginjal. Insya Allah saudara berdoa betul. Apalagi saudara yang pengen pergi haji, pengen umrah, supaya bisa pergi haji, pengen umrah, itu sih biasa kali ya. Kalau mau doanya supaya bisa mergiin haji orang, supaya bisa ngumrohin orang, lebih top lagi tuh. Jadi pada saat saya perintahkan atas Allah, silakan berdoa. Sudah berdoa, angkat tangan, ya Allah, pergiin haji saya dan pergiin haji orang-orang di seluruh duniamu ya Allah. Baik, keren. Jadikan saya bisa pergi haji dan jadikan saya bisa mergiin haji orang lain. Cakep. Saudara yang belum punya pekerjaan, belum punya usaha, insya Allah, apapun lah doanya, terserah saudara apa yang menjadi kebutuhan saudara. Saya titip doa ya untuk mereka yang sudah ada koperasi daku, dan untuk koperasi daku, segala problemnya, segala kerumitannya, segala kekurangan sistem IT-nya, pendaftaran, login, segala macamnya, sampai nanti eksekusi proyek-proyeknya mudah-mudahan dikabul Allah SWT. Koperasi daku ini betul-betul menjadi solusi dan jawaban. Amin. Baik. Kita berselawat dulu pemirsa 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Saudara istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita tahmid 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bertasbih 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak mesti ya, jumlahnya nggak mesti. Saya udah ajarin kemarin-kemarin kan, kadang 3, kadang 10, kadang 7 ya. Suka-sukalah. Yang penting ada gitu ya. Salawatnya ada, istighfarnya ada, hamdalahnya ada, tasbihnya ada. Sekarang silakan berdoa. Saya akan aminkan dari sini. Fadhal, silakan berdoa. Saya akan aminkan dari sini. Amin. 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 Silakan pemirsa. Berdoa menurut apa yang saudara butuhkan, inginkan. Silakan. Amin. 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 Terus berdoa. Jangan lupa doain orang tua, mertua, kerabat, saudara, teman, guru, saya, koperasi daku, negeri ini, muslim-muslimanya, dunia, buat Suriah, Mesir, Palestina. Terus doa. Ya Allah, kabulkan doa teman-teman semua ya Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan malaikat-malaikatmu ya Allah pagi ini pun hadir mengaminkan doa kawan-kawan semua. Hari ini pun hadir mengaminkan doa sahabat-sahabat semua. Amin. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi alhamdulillah rabbil alamin. Bisa sedikit lagi tambahin doanya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika menuntut ilmu pada hari ini menjadi wasilah doa kami dikabulkan,
Di dalamnya ada membaca Quran, di dalamnya ada mentadabburi Quran, di dalamnya ada membaca artinya, di dalamnya ada mendengarkan bacaan Ustaz Yusuf Mansur, bacaan saya, maka kabulkanlah ya Allah. Amin. Cakep dah. Kita berwasilah dengan menuntut ilmu insyaallah. Baik pemirsa, saya pamit dulu. Terima kasih buat yang sudah mendaftar di Koperasi Daku lewat website www.koperasidaku.com, atau yang sudah mencatat nomor SMS registrasinya silakan catat, dan SMS insyaallah nanti akan ada tim yang kemudian membalasnya. Buat yang belum mendaftar silakan mendaftar. Jazakumullah ahsanal jazaa, sampai ketemu lagi. Saya Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.